Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang perikatan dan perjanjian. Yang pertama yaitu tentang perikatan. Pengertian perikatan. Sebelum kita membahas tentang definisi perikatan, kita akan membahas ini terlebih dahulu. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya itu ada 4, yaitu 1. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, hal tertentu atau objeknya itu jelas. Yang keempat, sebab atau kuasa yang halal. Dan jika perjanjian tersebut sudah memenuhi persyarat tersebut, baru bisa dikategorikan sebagai perikatan, yang mana akan menimbulkan suatu prestasi. Prestasi adalah istilah hukum yang menyebutkan segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian tersebut. Menurut Subjekti tahun 1989 tentang hukum perikatan, perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana satu pihak berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat terdiri dari undang-undang saja, dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Contoh dari yang bersumber dari undang-undang saja yaitu perikatan yang lahir karena hubungan keluarga. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan akan menimbulkan perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban kepada pihak lain untuk mengembalikan pembayaran tersebut. Dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan ini adalah bahwa apabila ada perjanjian atau persetujuan para pihak yang lahir dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sehingga melahirkan suatu prestasi dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian atau persetujuan itu telah menjadi suatu perikatan. Prestasi, overmatch, somasi, ganti rugi, dan resiko. Prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Bentuk-bentuk prestasi ada 3, yaitu pertama, tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, yang kedua, terlambat memenuhi prestasi, yang ketiga, memenuhi prestasi secara tidak baik. Overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Somasi merupakan sebagai suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Somasi biasa dilakukan 2 kali berturut-turut, yaitu setiap 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali, tetapi debitur tetap tidak memenuhi orientasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Ganti rugi. Kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur yang melakukan ingkar janji. Ganti rugi ini ada 3. Yang pertama, ganti rugi atas biaya, yaitu untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan, yaitu untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Dan yang terakhir, ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu risiko pada perjanjian sepihak. Risiko pada perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak. Yang kedua, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban kepada kedua belah pihak. Macam-macam perikatan. Perikatan bersyarat yang dibagi menjadi 2, yaitu perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Perikatan alternatif, yaitu perikatan pemenuhan prestasinya dapat dipilih dari berbagai alternatif yang telah ditentukan.
Perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasi. Perjanjian. Pengertian perjanjian. Undang-undang memberikan gambaran suatu persetujuan atau perjanjian dalam pasal 1349 BW atau pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang di dalamnya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu perjanjian terjadi sejak para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian meskipun prestasinya belum diserahkan. Adapun persyaratan-persyaratannya sama seperti yang dijelaskan di awal tadi. Macam-macam perjanjian. Dilihat dari macamnya, perjanjian dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa benda atau bukan benda. Contohnya yaitu perjanjian jual beli, hibah, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana salah satu pihak diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atas permintaan pihak lain. Contohnya yaitu perjanjian untuk menjahitkan baju. Dan yang ketiga adalah perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan sesuatu atas permintaan pihak lainnya. Contohnya yaitu berjanji kepada guru untuk tidak akan terlambat lagi. Unsur-unsur perjanjian. Ada 3 unsur perjanjian, yaitu yang pertama essentialia, yaitu bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa itu perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Yang kedua naturalia atau jaminan, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, accidentialia atau pilihan, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh kedua belah pihak karena tidak adanya pengaturan dalam undang-undang. Akibat-akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa para pihak yang terikat untuk mematuhi serta mentaati apa yang telah mereka sepakati. Yang kedua yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Perjanjian telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menarik atau karena ditentukan demikian oleh undang-undang. Ketiga, kreditur bisa mengajukan actio paulina. Actio paulina yaitu pembatalan perbuatan debitur dengan pihak ketiga oleh kreditur yang tidak diwajibkan dan dapat merugikan kreditur. Hapusnya perjanjian. Beberapa cara hapusnya perjanjian yaitu ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, ditentukan oleh undang-undang, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang, pernyataan menghentikan perjanjian, ditentukan oleh putusan hakim, tujuan perjanjian telah tercapai dan persetujuan dengan para pihak. Perjanjian khusus. Perjanjian jual beli. Jual beli merupakan perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyatakan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang. Perjanjian sewa beli. Pada dasarnya perjanjian ini tidak diatur dalam KUHP Perdata, akan tetapi karena adanya asas konsensualisme, asas ini memberikan ruang untuk melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Penanggungan utang. Penanggungan utang yaitu suatu perjanjian dalam hal di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.
Nah, itu dia tadi materi tentang perikatan dan perjanjian. Makasih ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.